Shalom. Kok beda semua? Shalom. Lanjut dong. Weh, setan. Ulang. Udah bosen belum di rumah terus? Kalau kakak sih bosen. Gimana kalau kakak jadi kerasa bosen nggak di rumah? Bosen enggak? Ya dibuat nggak bosen dulu sih. Kalau ibadah kayak gini bosen nggak kak? Ya pengennya sih ketemu Kak. Oh pengen ketemu. Tapi gimana? Iya, kita masalahnya BPIB itu menaati peraturan pemerintah sekali. Ya. Jadi kalau pemerintah tidak mengizinkan anak-anak di bawah 17 tahun untuk bertemu, ya kita nggak bisa bertemu. Iya. Nggak apa-apa demi kebaikan kita bersama ya Kak. Tapi jadinya kalau kayak gitu kayaknya sekalinya kita ketemu kalian kalian sudah 17 tahun. Terus kita Masih dong. masih 17 tahun juga, walaupun plus ya. Cuma tunggu brengos. Ya Kak Asa sih, kalau kita nggak mungkin tuh berarti. Oke. Lalu kita mau ngapain nih Kak hari ini? Mau firman? Mau ngapain lagi? Ya, Apa kita mau curhat di sini? Nggak Oh. apa-apa, boleh. Jangan nanti di podcast dong ya. Beda nanti beda. Ya temukan kita podcast kita di platform lain. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan dengan keadaan sehat tanpa masalah apapun. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar bersama Tuhan mengenai firman-Mu, biarlah hari ini kan boleh belajar satu hari baru yang ingin Tuhan sampaikan melalui kakak-kakak layan kami Tuhan. Dan biarlah firman yang kakak-kakak layan kami sampaikan ini bisa berguna untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, menjadikan kami semua ucapan syukur. Haleluya, amin. Lalu, sekarang kita mau baca Alkitab dulu sebelum kita masuk ke firman. Tentu saja kita buka dulu Alkitab kita di Kisah Para Rasul 5. Oke. Ayatnya yang ke-26 sampai ke 33. Kita baca di Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-26 sampai 33 dengan perikop rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang yang kebaik Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu tidak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Oke. Ayatnya sampai 33 ya Kak, dari Yohanes sampai 3. Cukup 3 aja. Oke. Kalau mau baca sampai habis nggak apa-apa. Boleh. Biar kalian tahu cerita lengkap. Iya. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke pemahaman teologi, kita harus terlebih dulu paham tentang latar belakangnya dong. Ya, apa sih sebenarnya yang dibahas di sini itu? Terus habis itu siapa aja sih tokohnya di sini? Terus mereka tuh lagi mengalami apa sih di perikop itu? Nah, dari ayat yang kita baca di ayat yang ke-26 sampai ke-33, di situ ada dua nama yang keluar, yang kakak lihat ya. Ada Petrus yang pertama, terus yang kedua
ada Gamaliel nanti, tapi kayaknya itu nggak masuk sampai 3 pokoknya kakak mau ngambil dari dua yang tadi. Nah, tapi Petrus di sini tuh dia tuh nggak sendirian, dia tuh sama rasul-rasul lain. Nah, rasul-rasul ini siapa sih? Kita harus flashback dulu ke Kisah Para Rasul pertama. Kisah Para Rasul pertama ini menceritakan tentang satu peristiwa besar untuk orang Kristen, yaitu Pentakosta. Apa Kak Pentakosta? Hari turunnya Roh Kudus. Ya, turunnya Roh Kudus. Di situ biasanya ada apa? Di hari Pentakosta itu ada keajaiban apa? Itu sih Kak, lidah-lidah api turun. Ya, terus? Makanan saya bisa bantu nggak Kak? Lidah api turun. Mulai ini nih Kak, ada yang kejadian waktu mereka bisa ngomong bahasa lain. Itu adalah keajaiban besar dari kakak, karena pada waktu Tuhan Yesus naik itu pengikut Yesus yang awalnya itu banyak itu jadi semakin banyak di hari itu. Nah, ditambah dengan keajaiban yang bisa dilakukan oleh para rasul itu tadi, mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang universal, yang universal sih, yang berbeda-beda. Karena kan di situ bukan cuma dari satu bangsa aja gitu, betul kan? Jadi ada banyak bahasa di situ, dan tiba-tiba rasul itu mereka bisa ngomong di bahasa masing-masing gitu. Kan pasti orang kalau misalkan diperlakukan seperti itu, mereka akan merasa, wah, ada yang ngerti aku nih, wah dia bisa bahasa aku, wah berarti dia orangku nih, dia kaumku gitu. Jadi dari keajaiban itu akhirnya ajaran Yesus ini semakin diterima di orang yang lebih banyak. Maka mengikut Yesus itu juga akan semakin. Nah, di masa setelah Pentakosta ini adalah masa kekuasaannya Romawi. Jadi dulu Romawi itu menjajah orang-orang Yahudi. Nah, tapi yang unik adalah di masa penjajahan ini orang Romawi itu menyerahkan mahkamah agamanya itu ke orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu kan dianggap ada bangsa salah satu dari kedua belah suku tuh Kak yang dia bangsanya lupa aku itu suku Lewi, itu kan sukunya Pak Imam. Jadi orang-orang Yahudi ini dianggap mereka memang sudah pintar, sudah cakap agama gitu. Karena Romawi ini menyerahkan dan nih mahkamah kamu aja lah yang ambil alih. Nah, di situ balik ke tadi pada fakta kalau misalkan setelah Pentakosta murid Yesus ini semakin banyak, pengikut Yesus ini semakin banyak, sekalipun Yesus ini sudah terangkat, sekalipun Yesus ini sudah mati, itu bikin imam-imam besar yang dulu menyalibkan Yesus, yang dulu menganiaya murid Yesus itu, mereka tambah tambah marah gitu, tambah iri kalau di sini. Nah, irinya di sini itu, kalau misalkan kakak lihat di SKT, irinya itu bukan cuma iri yang sekedar kayak katakanlah kalian tuh kakak beradik ya, kakak sama kakak beradik nih, terus habis itu mamanya kakak itu pulang bawa brownies satu gitu. Terus habis itu ada bagian yang dia itu kena lelehan coklat, ada yang enggak. Terus habis itu mamanya kakak bilang, ini yang lelehan coklat buat ini ya, buat Arsa ya, kamu yang ini aja, soalnya kamu kan gigimu tuh lagi sakit katanya, kamu nggak bisa makan yang terlalu manis gitu. Pasti kan nanti kakak itu ngerasa aku iri nih, masa kok aku nggak dapet yang lelehan coklat, kan aku mau. Irinya tuh nggak sesimpel iri itu. Iri yang di sini itu adalah iri yang sampai pingin membunuh, sampai yang pingin ekstrim ya. Irinya tuh ekstrim banget, pokoknya dia tuh bakal menghalalkan segala cara supaya aku mau orang ini hilang aja, aku mau orang ini ya lenyap. Nah, dari keirian itu akhirnya mengiring Petrus dan rasul itu tadi itu ke hadapan mahkamah agama. Ada 3 alasan kenapa si imam besar ini menyeret mereka ke hadapan mahkamah agama. Yang pertama, karena mereka tetap memberitakan kebenaran Injil Yesus Kristus sekalipun telah dilarang. Yang kedua, karena mereka mempersalahkan imam besar beserta pengikutnya atas kematian Yesus Kristus. Dan yang ketiga, karena memberitakan bahwa pertobatan dan pengampunan dosa yang akan diterima oleh Israel merupakan buah dari kematian serta kebangkitan Yesus Kristus. Jadi imam ini kan mereka kan dari awal pada waktu Yesus masih hidup, mereka kan sudah
Terus habis itu yang perlu digarisbawahi, yang perlu kita perhatikan di sini adalah rasul-rasul ini, Petrus dan rasul yang ini, sekalipun mereka dibawa ke hadapan mahkamah agama, mereka itu nggak takut. Jadi iman mereka itu begitu besar, ketaatan mereka itu begitu besar terhadap Tuhan, sampai-sampai di hadapan mahkamah agama pun mereka nggak takut. Padahal ya dianalogikan juga sih. Katakanlah kalau misalkan kita nih kena sidang tilang aja, kalian ya yang sudah bawa motor walaupun nggak pakai SIM kan pasti takut nih. Terus kalau misalkan kalian kena tilang takut kan? Ya, kok sidang? Iya. Ketemu polisi aja. Ketemu polisi juga takut, kan? Ini di hadapan mahkamah agama, maksudnya itu lebih besar dari sekedar kalian menghadapi polisi di pinggir jalan walaupun kalian Nyawa itu, bukan tilang lagi, nyawa bukan itu. tilang, bukan sekedar denda tapi udah nyawa gitu. Tapi mereka nggak takut. Karena apa? Mereka tuh punya percaya iman yang begitu kuat, iman yang begitu besar. Mereka itu mengutamakan Tuhan kita sekalian. Dan itu adalah judul perpok kita hari ini, yaitu Allah yang terutama. Di saat rasul ini dan Petrus ini menempatkan Tuhan sebagai yang terutama, mereka tidak takut karena mereka percaya kalau ya ini adalah bagian dari proses mereka dan Tuhan sudah menjanjikan hal yang lebih baik dari mereka. Dan itu yang membuat mereka akhirnya mereka nggak takut sekalipun mereka dihadapkan kalau kata Kak tadi mati nyawa taruhan kalau sudah sampai di mahkamah itu, tapi mereka nggak bisa. Itulah yang mau kita pelajari di sini, bahwa di saat kita menempatkan Tuhan sebagai yang pertama, kita nggak akan takut dalam menghadapi apapun, sekalipun situasinya itu benar-benar menghimpit, sekalipun situasinya itu benar-benar bikin kita aduh aku mau nyerah aja Tuhan, aduh aku kayak ngapain aku hidup. Tapi ya kalau kalian bisa menempatkan Tuhan sebagai yang pertama, Tuhan itu pasti juga akan menempatkan kalian sebagai yang pertama. Karena kalian tahu kan kalau misalkan Tuhan itu sangat menyayangi kalian. Jadi di situasi sesusah apapun, kalau misalkan kalian sudah menyerah, kalian menempatkan Tuhan yang pertama, kalian pasti akan mendapatkan Tuhan sebagai yang pertama. Itu latar belakangnya. Nah, setelah kita sudah belajar tokoh-tokohnya ini, terus habis itu kenapa, apa sih yang diceritain di sini? Sekarang kita masuk ke pemahaman teologi. Oke, jadi tadi sudah sempat disinggung sama Kak Ada tentang sebenarnya Allah yang pertama ya Pak. Gitu. Nah, sekarang kita mau belajar tentang apa sih Pak sebenarnya hari ini? Kita tuh mau belajar dari Petrus dan rasul-rasul ini juga ternyata hari ini itu. Ada 3 hal sebenarnya yang di-highlight di hari ini. Itu yang pertama ketaatan, yang kedua keteguhan hati, dan yang ketiga keberanian. Nah, ternyata ketiganya ini saling berkaitan nih Kak. Kenapa? Pertama tuh taat dulu. Taat itu berarti mau melakukan suatu perintah ya Kak. Dimana kondisinya perintahnya adalah memberitakan firman tentang kebenaran Tuhan itu. Tuhan itu udah mati. Mungkin nggak semua orang terlibat dalam kondisinya, cuma Tuhan itu beneran loh, ini tuh nggak cuma hoax, nggak cuma cerita legenda atau cerita Nina Bobo doang atau sejarah gitu, tapi itu beneran pernah terjadi loh gitu. Dan kondisinya setelah 40 hari dan setelah 50 hari ini loh ada buktinya, orang-orang ini berkumpul tuh ternyata beneran, ini real, nggak cuma hoax doang gitu. Jadi sebenarnya salah satu perintah yang dilakukan murid Tuhan ini sebenarnya kan memberitakan firman itu, dan mereka tuh taatnya adalah nggak cuma berita itu disimpan buat mereka sendiri doang, tapi ternyata di-share ke semua orang, dan ternyata orang-orang itu juga dikasih Roh Kudus Tuhan, dikasih bimbingan Tuhan untuk menanggapi nih berita yang disampaikan, firman yang disampaikan oleh murid-muridnya Tuhan ini. Jadi pertama ketaatan, jadi murid-muridnya Tuhan ini, rasul-rasul ini ternyata mau mengeluarkan energi tenaga untuk menyampaikan berita sukacita ini tentang kebenaran Tuhan. Yang kedua tentang keteguhan hati. Keteguhan hati itu ternyata selama mereka menjalankan misi memberitakan firman itu, ternyata banyak banget godaannya ya Pak. Bahkan kita kakak-kakaknya juga nih kayaknya, apalagi sekarang situasinya pandemi, gimana caranya supaya kita beradaptasi, tetap memberitakan Injil, tapi dengan tetap gimana caranya supaya kalian juga bisa menikmati, bisa belajar bareng juga, dan walaupun satu arah ya Pak, nggak bisa dua arah seperti yang biasanya
itu lah, gimana caranya kita juga challenge Tuhan untuk bisa nggak nih dalam kondisi yang kayak gini, bisa nggak masih mau nggak memberitakan Injil. Nah, itu juga kita juga belajar juga ya Kak, gimana ya tetap sesuai dengan komitmen kita di awal untuk melayani Tuhan kayak gimana. Dan itu mengenai dengan tetap dalam hati. Yang ketiga, keberanian ini sebenarnya agak susah gampang ya Kak, karena kondisinya nggak separah waktu di firman Tuhan ini sih. Karena kan kalau dulu kan mungkin berkan dengan nyawa ya tadi Kak, dengan agama dan lain sebagainya. Kalau kita kan sekarang sebenarnya lebih ke teman-teman yang belum percaya sama Tuhan dan lebih mungkin challenge-nya lebih dibilang kamu kafir, kamu apa, lebih ke kayak gitu istilah-istilahnya yang mungkin lebih ke mental ya. Bener, lebih gitu ya Kak, enggak mati sih enggak sih sebenarnya. Enggak mati, tapi ini hatinya yang mati kan. Iya, lebih ke sedih gitu sih. Cuma ya itu sih, maksudnya challenge setiap periode itu akan berbeda ya, nggak bisa disamain. Emang kita nggak jadiin pengalaman agama, cuma teman-teman kita, circle kita yang mungkin nggak beragama yang sama, nggak berkepercayaan yang sama dengan kita, itulah menjadi challenge tersendiri buat kita supaya gimana sih caranya kita tetap memberitakan Injil di lingkungan yang seperti itu. Jadi dari Petrus dan rasul-rasul yang hari ini kita baca perikopnya, kembali lagi kalau highlight ada 3 hal, yaitu yang pertama mengenai ketaatan, keteguhan hati, dan keberanian untuk yaitu memberitakan Injil, memberitakan firman kabar kita tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit itu. Oke, aplikasi selanjutnya akan diberikan. Mungkin langsung ke sobat enggak? Lengkap Sudah lengkap katanya ya. Enggak, gini, aplikasinya di kehidupan kita atau ke aktivitas kita sehari-harinya mungkin ibaratnya apa? Kita ini kayak ya kita hidup ini ya, ibaratnya kita hidup bernafas di dunia ini ya. Yaitu salah satu contoh kita jadi saksi Tuhan, gimana saksi Kristus lah ibaratnya. Kita ngelakuin apapun, kita di sekolah, kita sekarang sekolah nggak bisa mungkin ya kita sekolah online, terus kita posting, kita ini ibaratnya kalau COVID gini apa? Nggak bisa apa-apa ya. Ya kita sharingnya gimana ya? Ya gitu, kita posting kayak ibaratnya kita sharing keadaan kita, berbagi ke teman-teman kita, saling menguatkan dalam kondisi kayak seperti ini. Kita nggak tahu sampai kapan kondisi seperti kayak ini. Kita kan ya ibaratnya kangen juga ya. Kita pengen jujur aja kakak sendiri tuh pengen ibadah itu secara tatap muka, biar kita itu berarti bosen ya, kakak ini bosen lihat kamera terus saya. Iya, maksudnya kan nanti kagetnya pas kita ikut PT, arahnya besar kabeh. Iki siapa? Takutnya lupa. Cuma ya selama ini ya kakak sama pengurus lainnya juga ya nggak lupa lah sama dadenya, tapi nggak tahu kalau dadenya lupa sama kakak. Jangan lupakan kita. Cuma ya gitu, kita kembali lagi ke topik aplikasinya. Mungkin kita mengibaratkan kehidupan kita ini adalah saksi Kristus. Yang pertama kita harus taat. Taat itu kita taat itu ya baca kayak kata kajian tadi, baca Alkitab, terus sering doa, saat teduh. Itu wes pertama kita harus lakuin. Mungkin kita dalam kondisi seperti ini katanya ya bosen, tantangan juga banyak. Tugas kak embrek, aku pusing, aku nggak sempat saat teduh. Nggak mungkin kita dalam 24 jam itu kita nggak menyempatkan saat teduh lah. Ibaratnya baca Alkitab atau berdoa nggak mungkin. Ya kita sempetin waktu setengah jam. Nggak bisa kak, tugasku banyak ini. Belum aku main game. Wah, itu salah satu tantangannya kita dalam kehidupan sekarang ini, yaitu kalau dulu kan ibaratnya secara langsung kita ibaratnya cari mau dibunuh. Nah sekarang dalam keadaan sekarang ini ya tantangannya yaitu pertama ya pasti mengalami banyak tugas, 2 kurang istirahat kak, aku akhirnya ketiduran, lagi ngerjain tugas ketiduran, kalau gitu lupa gitu. Ya cuma kakak mau ngingetin lagi, ayo taat
baca Alkitab, saat teduh. Terus 2, ketenangan hati. Dalam kondisi seperti ini kadang kita resah, kapan kita ini selesai pandemi ini kapan selesai? Gak tahu ya. Cuma kan ya itu tadi, kalau kita selama baca Alkitab, dalam Alkitab itu semuanya itu sudah jelasnya sama Tuhan, tetap tenang. Ibaratnya dulu itu lebih dari ini cuma kita sudah berapa tahun ya corona ini? 2 tahun. Tahun enggak? Masih Setahun aja. Ya mungkin zaman Yesus mungkin akhir tahun ini selesai. Pertengahan kalau bisa ya, selesai. pertengahan selesai. Mungkin kan ada isu nanti setelah Lebaran ini kita sekolahan mau dibuka lagi, tatap muka. Ya puji Tuhan nanti kalau kita bisa ketemu lagi. Ya itu ketenangan hati. Wes kita tenang aja, kita pasrahkan semuanya ke Tuhan. Kita masalah-masalah PR, tugas, apalagi ujian, apalagi SMP, SMA, ya ujian, doi, kalau itu ya, yang sering posting, kamu sudah meninggalkan gua itu sudah itu dihapus ya itu ya. Mungkin diganti dengan ayat Alkitab kan, ya ibaratnya zaman sekarang saling menguatkan. Tuh ketenangan hati, wis pokoknya tenang aja. Terus 3, berani dalam apa? Kan kita sudah taat, sudah tenang. Berarti ibaratnya berani sudah poinnya. Kita wis ibaratnya ya los aja. Kita sampaikan yang kita baca ini, terus kita ngomongin ke teman-teman. Dulu itu wis bener-bener dicar sampai ibaratnya di kisah para rasul dulu itu wis aku gak ngurus mau dibunuh. Cuma kakak bukan menekankan kalian mati-matian, jangan kayak bunuh diri. Ya, itu terlalu ekstrim ya, mungkin ada batasannya. Iya, ada batasannya. Mungkin ya tetap berani meskipun kalian diajak. Ya maaf ya, Yesusmu nggak pakai baju. Itu dulu kakak sering kayak gitu. Ya cuma ya tetap aja wis berani. Ya tetap 3 poin itu di aplikasinya, tetap taat, tenang, berani. Itu dari aplikasi kakak. Sudah, dan mau nambahin? Sudah stop. Tak ada mungkin lagi Ustaz. Ini nambahin biasanya. Apa ya? Ada sih lebih ya menekankan yang diterangkan sama Kak Jenny sama Kak Aksa tadi. Berani, tenang, sama apa tadi sebenarnya Kak? Taat. Yang pertama taat dulu. Kalau sudah taat nanti dapat ketenangan. Kalau kalian bisa tenang, kalian masih berani. Iya. Ya, tapi ya Kalau gelisah ya Pak, mungkin kalian berani. Oke. ya tadi dan ya kakak nggak ngerti kalian sekarang lagi dalam situasi seperti apa, kakak nggak ngerti kalian itu dalam pergumulan seperti apa. Mungkin ada kalian yang lagi berhubungan dengan pendidikan, mungkin kalian lagi ada yang aduh kak aku abis ini ujian akhir nih, ujian sekolah atau lagi ujian praktek atau ada yang SBM, ada yang kesehatan. iya mungkin ada ya, yang jangan sampai ya mungkin ada pikir sudah terkena ya, COVID. mungkin kalian ada yang sudah kena COVID, terus kalian ya orang kena COVID itu juga beda-beda sih reaksinya. Ada yang mereka akhirnya bisa tetap tenang, mereka bisa ada yang biasa aja. Iya, ada yang biasa aja juga ada, soalnya mereka juga nggak ada apa-apa. Iya. Ini cerita apa kan? Iya. Gak disebut lagi namanya. Ya sudah pernah bersaksi soalnya kan. Oke. Ya ada yang kayak gitu, tapi ada yang dia tuh pasti stres kan. Kayak soalnya berita-berita kalau bahas tentang COVID itu kayak wah kematiannya tinggi segala macam ya. Tolong kalian harus jadi taruna yang bijak. Iya. Karena ya namanya juga media itu ya pasti akan seperti itu. Apa yang menurut mereka itu bisa mengembangkan ya itu diberitakan sama mereka. Makanya kalian pilih-pilih juga. Terus kan juga arti mungkin kalian ada perkumpulan di keluarga, mungkin kalian ada perkumpulan sama teman-teman kalian, ya kan? Kalau kakak di sini nggak bisa
menjangkau kalian. Orang yang kita biasanya offline ketemu muka aja nggak bisa tahu kalian itu lagi menghadapi apa, apalagi sekarang online ya kan, semakin jauh jarak kita sama kalian. Tapi kakak percaya, kita semua percaya kalau misalkan kalian itu akan mengalami pengalaman iman Iya, di betul. masa pandemi ini, karena ya yang diproses sama Tuhan itu nggak cuma mereka yang kena COVID, tapi satu dunia, semua orang Iya. itu benar-benar kita semua diproses sama Tuhan dalam pandemi ini. Jadi apapun yang sedang kalian hadapi saat ini, mungkin kalian tidak diperhadapkan sama mahkamah agama ya, kalian nggak lagi disidang, tapi mungkin masalah yang kalian hadapi itu sangat menekan kalian sampai kalian rasanya, "Udah kak, aku mau nyerah aja, udah kak, aku mau jauh dulu dari Tuhan." Ada, tapi itu mengalami iman kalian dan jangan tinggalkan Tuhan. Tetap ingat kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu pasti bantu kalian kok. Iya, pasti. Tinggal kalian minta. Kan firmannya kayak gitu ya kak ya. Mintalah maka akan Belum berubah ya kak ya? Masih sama belum ya? berubah, masih sama. Oke. Minta dulu. Sekalipun mungkin Tuhan itu sudah lebih dulu mengetahui. Itu kalau Tuhan pengen kalian ngomong dulu kan nggak ada salahnya Iya. kan. Sama kayak kalian sama pacar kalian tuh kan. Kalau misalkan kode-kodean juga, Karena sampai kiamat juga nggak bakal ini kan. Ngomong dulu nggak apa-apa. Yang dia foto-foto. Iya ya. Yang cowok ya itu tinggal Pengalaman ya kak? tinggal menebak. Capek ya kayak gitu terus. Kode apa lagi hari ini sandi PR. sandi. Ya ingat tetap taat sama Tuhan, karena Tuhan itu lihat kalian. Terus tenang, minta ketenangan sama Tuhan. Kalau kalian nggak bisa merasa tenang, minta ketenangan sama Tuhan. Cari itu. Dan terakhir berani. Sekalipun kalian ditekan oleh permasalahan kalian berani untuk ngomong, aku bisa. Kalian mengungkapkan diri kalian bisa. Itu sudah satu bentuk keberanian. Dan itu adalah satu bentuk di mana kalian mengakui kalau Tuhan itu ikut andil dalam kehidupan kalian. Jadi jangan menyerah ya teman-teman. Tempatkan Allah yang pertama, taat, tenang, dan amin. Amin kita yang apaan nanti siapa kak? Ada Kak Arsa. Oh Kak Asa ya. Tadi sudah mungkin Pak. Iya, iya. Mungkin kan waktu ini kan bisa berubah lagi. Oh tetap Kak Asa ya. Iya tetap. Mari kita doa. Bapa kami yang surga, terima kasih ya Tuhan Kau telah memberitakan firman-Mu lewat kami ya Tuhan, yang kami menyampaikan firman-Mu. Tuhan, berkati firman ini untuk bisa berguna untuk ada TPT ya Tuhan. Tuhan, di saat ini mungkin banyak bencana alam dan juga banyak virus-virus ya Tuhan. Tuhan, jauhkan virus-virus dan juga bencana alam ini dari setiap kami ya Tuhan. Kau selalu menutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Berkati setiap kami yang akan menghadapi ujian-ujian dan studi-studi tugas-tugas kami. Kau akan berkati kepintaran kami ya Tuhan. Dan juga kesehatan kami. Kau akan memberikan yang terbaik untuk kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa di sini juga untuk keluarga kami ya Tuhan. Ada DPT kami juga ya Tuhan yang di rumah. Berkati setiap keluarga mereka dan juga keluarga kami ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan Roh-Mu yang kudus untuk keluarga kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GP Manata. Engkau akan memberkati pendeta dan juga majelis dan juga kakak-kakak lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami di sini sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang surga, kalau kami yang surga, kuduskan datang, jadilah kehendak di bumi di surga. Berilah kami kami makanan kami yang sesungguhnya, yang bukan mengampuni dosa-dosa kami. Tetapi lepaskan kami dari kejahatan.
sudah apa tadi? Kita sudah firman, kita sudah berdoa. Sekarang waktunya kalau udah di ujung ya tinggal warta aja sih. Wartanya sama aja sih kayak minggu-minggu lalu. Yang pertama adalah minggu depan kita ibadahnya masih kayak gini. Ya, Sayangnya masih seperti ini. tapi kak ini aku ngomong sekalian. Nanti pas waktu tatap muka ya, kakak pengennya semua dari PT sharing lah. Jangan ketemu selama kegiatan 1,5 tahun, 2 tahun ini. Apa sih pengen cerita-ceritanya? Itu terus habis itu yang pasti dibahas lagi adalah persembahan kalian ikut sama orang tua kalian kayak biasanya. Kalau misalkan kalian ikut di ibadah umum itu kan sudah ada nomor rekeningnya, itu juga sudah ada QR code-nya. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau persembahan ditip sama orang tua, ya mungkin kalian ada yang sudah punya rekening atau apa, kalian scan sendiri lagi QR code sudah ada. Terus habis itu apa lagi ya? Oh iya, karena kita masih di dalam pandemi, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau kalian harus keluar, dipatuhi protokol kesehatannya. Karena kalian itu tidak menjaga hanya diri sendiri, kalian juga menjaga orang tua kalian. Kalian mungkin menjaga oma opa di rumah, adik kakak kalian di rumah. Jadi patuhi sangat protokol kesehatan itu. Terus habis itu apa lagi ya? Tetap semangat. Iya. Tetap semangat. Sekolah online. Iya. Kalian kak juga masih kuliahnya Online. iya online juga. Satu Sampai tapi ya. satu tuh. Sampai tapi ya. Ya, gitulah. Tetap semangat. Bukan cuma semangat sekolahnya, semangat saat berdoa. Iya. Ya kan? Kayak tadi kakak Karsa bilang 24 jam kalian bisa main, kalian bisa ngerjain tugas, kalau ngerjain tugas itu anak sana masa nggak bisa ketemu sama teman? Ya, 1 menit ya nggak 1 menit sih, 5 menit lah paling nggak sebelum kalian tidur gitu kan. Pas kalian sudah kemulan, coba bangun kita ngobrol sama Tuhan 5 menit. Kalau misalkan kelamaan ya kalian sendiri lah yang atur durasi kalian sama Tuhan. Oke, kalian udah gede kan? Jangan gede-gede dulu lah, kita nggak bisa ketemu kalian. Udah, saya orang